Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana peran guru dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Filosofi belajar dan pembelajaran. Filosofi belajar dan pembelajaran itu yang pertama adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu sehingga ada perubahan dari sebelumnya. Sedangkan pembelajaran adalah proses antara peserta didik dan sumber belajarnya. Jadi antara belajar dan pembelajaran itu saling berkaitan ya teman-teman. Tidak ada kegiatan belajar jika di dalamnya tidak ada pembelajaran begitu. Selanjutnya yang kedua adalah keterkaitan fungsional pembelajaran dengan belajar, bahwa pembelajaran sengaja dilakukan untuk menghasilkan belajar, atau dengan kata lain, belajar merupakan parameter sebuah pembelajaran. Jadi ya, teman-teman, antara belajar dan pembelajaran itu saling keterkaitan ya. Kalau belajar itu adalah hasil yang kita dapatkan, pembelajaran itu adalah jembatannya atau prosesnya begitu ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah belajar merupakan proses internal di mana seorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman melalui pengalaman atau refleksi pribadi. Sebaliknya, pembelajaran mencakup pengalaman belajar yang lebih luas, melibatkan interaksi dengan guru, rekan sekelas, dan lingkungan pembelajaran. Jadi, belajar itu adalah proses di dalamnya akan meningkatkan sebuah pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, begitu ya. Sumbernya dari siapa? Tentunya dari banyak hal, tidak hanya dari guru, begitu. Namun, pengalaman setelah melakukan pembelajaran juga merupakan adalah hasil dari belajar. Kemudian lingkungan sekitar juga merupakan sebuah proses atau bisa dijadikan hasil belajar ya. Karena seseorang itu melakukan pembelajaran tidak hanya di di sekolah saja, namun di lingkungan sekitar juga dapat melakukan sebuah pembelajaran. Nah, teman-teman, kemudian pengertian belajar dan pembelajaran selanjutnya itu yang pertama, belajar merupakan sebuah proses untuk mendapatkan ilmu sehingga ada perubahan dari sebelumnya. Ya, seperti halnya ya yang kita ketahui bahwa kalau sebuah pembelajaran itu, proses belajar itu adalah proses untuk menambahkan sesuatu begitu ya. Kalau misalnya awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya sudah tahu menjadi bertambah tahu begitu. Kemudian pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan proses antara peserta didik dan sumber belajar. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pembelajaran itu merupakan jembatan gitu ya. Suatu jembatan seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Awalnya dari mana, kemudian diberikan atau dijembatani oleh sumber belajar atau media pembelajaran sehingga mendapatkan pengetahuan baru. Selanjutnya, pembelajaran merupakan perpaduan dua kegiatan belajar dan mengajar. Belajar adalah proses di mana siswa berinteraksi dengan guru. Baik, jadi pembelajaran merupakan proses perpaduan ya, dua kegiatan belajar dan mengajar. Belajar merupakan proses di mana si siswa berinteraksi dengan guru dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar ya. Pembelajaran ini ya, contohnya ya di sekolah gitu ya. Jadi saling berinteraksi, saling keterpaduan antara guru, siswa, kemudian sumber belajar atau media pembelajaran. Nah, teman-teman, di sini ada tujuan belajar dan pembelajarannya. Apa sih tujuan belajar itu, untuk apa begitu ya? Bukannya manusia itu nggak perlu belajar juga
dari lingkungan sekitar sudah menghasilkan sesuatu begitu ya. Namun ini tujuan belajar dan pembelajaran. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu itu kan tidak hanya eh, hasilnya yang ingin kita dapatkan, namun kan kita butuh butuh tujuan, ketercapaian begitu ya. Seperti teman-teman di dalam rapot juga kan ada IKM, indikator keberhasilan mengajar misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus punya tujuan tertentu gitu ya. Tujuan belajarnya itu sampai di mana, seperti apa. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa tujuan belajar dan pembelajaran yang pertama itu adalah mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan pembelajaran akan berubah menjadi lebih baik. Tentu ya teman-teman, bukan hanya pengetahuan yang bertambah, namun etika juga begitu ya. Etika juga dapat berubah lebih baik gitu ya. Tata cara berbicara, sopan santun, bersikap gitu ya. Dalam kegiatan belajar mengajar sebenarnya kita bisa mencari apapun di internet gitu ya. Tinggal tanyakan kepada Google, semuanya bisa keluar begitu ya. Namun pembiasaan, habituation, etika begitu ya. Etika yang baik, bagaimana kita menerapkan etika yang baik kepada anak didik kita itu tidak ada di dalam Google begitu ya. Jadi harus kita terapkan, harus kita biasakan, harus kita berikan contoh begitu. Nah, makanya ini adalah salah satu tujuan belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ada deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Ya, tentu ya teman-teman. Jadi ketiga aspek ini saling keterkaitan, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi bukan hanya tingkat kognitifnya saja yang meningkat, namun keterampilannya, kemampuannya, kemahirannya gitu ya, dan sikapnya juga diharapkan berubah gitu ya setelah adanya kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya ada prinsip belajar dan pembelajaran. Apa sih prinsip-prinsipnya? Gitu ya. Yang pertama itu mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik. Kita harus tahu dulu CP-nya, capaian perkembangannya itu anak didik kita itu seperti apa. Jangan sampai ya materi anak kelas 1 begitu ya. Disamakan dengan materi anak kelas 3 itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi memang harus ada capaiannya itu tersendiri, sudah jelas di dalam kurikulum tertera, tercapainya seperti apa, tingkat kemampuan anaknya itu bagaimana gitu ya. Jadi kita harus jelas dulu capaian perkembangan anaknya sampai mana gitu ya. Kemudian membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, bukan hanya di kelas pembelajaran itu, namun di lingkungan sekitar juga bisa menjadi alat pembelajaran gitu ya. Kemudian belajar itu bukan hanya di sekolah, namun setelah selesai sekolah juga tetap kita tuh adalah proses belajar. Teman-teman di sini juga sama kan ya, usianya sudah lebih lebih tua misalnya, namun tetap belajar kan, tetap harus mempelajari hal-hal yang terbaru begitu ya, agar pembelajaran kepada siswa tidak monoton gitu. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan anak. Nah, itu adalah sebuah proses belajar gitu ya. Selanjutnya, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Iya, tentu ya. Jadi kompetensi dan karakter itu kita dukung melalui pembelajaran. Jadi bukan hanya kognitifnya saja gitu. Kemudian menerapkan pembelajaran yang relevan. Ya, tentu ya pembelajarannya relevan. Jika sebelumnya memang belum menggunakan kurikulum merdeka, sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi kerelevanannya itu semakin semakin tertata dengan baik begitu, karena di kurikulum merdeka itu benar-benar dituntut kemerdekaan belajarnya, kemudian proses pembelajarnya itu seperti apa. Jadi tidak hanya mengutamakan hasil, namun prosesnya itu benar-benar dinilai.
Nah, selanjutnya berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ya, tentu ya. Jadi ada orientasinya ya ke depannya itu seperti apa, begitu. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari belajar dan pembelajaran. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang disampaikan dalam materi kali ini, dalam diskusi kita kali ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh kita saling diskusi ya, kita saling tanya jawab, kita saling membuka pengalaman teman-teman semuanya begitu ya. Permasalahan apa yang terjadi di sekolah begitu, atau apa namanya, yang masih belum dipahami dari yang saya jelaskan, silahkan bisa kita diskusikan. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas perhatiannya, atas apa namanya, atas dukungannya begitu ya. Semoga perkuliahan kita bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.